Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, yang mana kita melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ini masih semangat atau sudah ngantuk? Ngantuk? Ya sudah, habis nonton Liga Champion ya. Skornya berapa Pak? 1-0. Sekarang belum ya, belum tahu ya akhirnya. Siapa yang menang? Ini diskusi bola atau ngaji? Gak jelas ini ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini melanjutkan kajian yang sebelumnya, masih seputar fikih sholat. Dan kita sudah sampai kepada bab masalah kunut yang baru saja kita lakukan saat sholat subuh. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita di Masjid Al-Hidayah ini saat sholat subuh, saya bertanya dulu, terbiasa kunut atau tidak? Terbiasa kunut. Seandainya tiba-tiba yang menjadi imam di Masjid Al-Hidayah tidak kunut, boleh atau tidak? Yang terbiasa kunut, ikut kunut atau juga ikut tidak kunut? Nah, artinya kalau bisa kita simpulkan, kunut itu sebenarnya hukumnya apa? Sunnah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dikatakan in qanata fil fajri, seandainya ada orang sholat subuh dan dia berkunut, fahasanun, maka itu baik. Wa illam yaqnut, dan seandainya ada orang sholat subuh dan dia tidak kunut, fahasanun, maka itu juga baik. Artinya apa? Bagi siapapun yang sholat subuh, baik dia kunut ataupun tidak kunut, semuanya sama-sama baik. Yang tidak baik adalah yang tidak sholat subuh. Intinya sebenarnya masalah sholatnya itu. Tapi terkadang sekarang ini yang dijadikan keributan oleh sebagian kaum muslimin antara kunut dan tidak kunut. Yang satunya mengatakan sunnah, yang satunya mengatakan bid'ah. Nah, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Karena apa? Ulama 4 mazhab dulu juga berbeda tentang masalah kunut. Seperti misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa kunut subuh hukumnya sunnah. Sunnah ini ada 2. Sunnah apa? 1, sunnah muakkad. Sunnah, halo, sunnah ada berapa? Sunnah ada 2. Apa saja? 1, sunnah. Nampaknya nggak yakin ini ya. Ayo yang semangat, biar ustadznya juga semangat. Saya ulangi, sunnah ada berapa? 2. Sunnah muakkad. Yang kedua, alhamdulillah, jawaban Anda salah. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila dilupakan, tidak dikerjakan, terlupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Apa saja sunnah ab'ad itu? 1, kunut subuh. 2, tasyahud awal. 3, kunut saat sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Ada 3 sunnah ab'ad. Kalau lupa dilakukan, sholatnya tetap sah, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau misalkan ada imam yang sudah terbiasa mengamalkan kunut, ternyata lupa,
Habis i'tidal, sami'allahu liman hamidah, langsung sujud, Allahu Akbar. Kalau imam itu sudah meletakkan dahinya di tempat sujud, kemudian makmum itu menegur, mengingatkan subhanallah, pertanyaannya, imam naik ke atas kunut atau tetap sujud? Kenapa kok sujud? Ini harus tahu. Kalau misalkan imam sudah meletakkan kepala di tempat sujud, berarti sudah melakukan rukun yang berikutnya. Sedangkan kunut itu hukumnya sunnah, nggak boleh imam berdiri lagi. Kalau imam sampai berdiri lagi, maka sholatnya batal. Tetap sujud. Yang makmum harus ikut. Begitu juga ketika tasyahud awal. Kalau tasyahud awal, misalkan rakaat kedua harusnya duduk, tapi ternyata imam berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri tegak. Makmum ingat, loh, imam ini salah. Makmumnya masih duduk, terus mengucapkan subhanallah. Pertanyaannya, imam duduk atau tetap berdiri? Halo? Imamnya sudah tegak, makmumnya belum. Harusnya tasyahud awal, imamnya sudah tegak, makmum mengucapkan subhanallah. Imam berdiri atau duduk? Kok beda ini? Asif ini, gak kompak. Ini kayaknya ada pendukung Real Madrid sama Liverpool. Saya ulangi sekali lagi, ya kompak lah. Satu masjid kok gak kompak? Kan gak sih. Saya ulangi, santai, ngajinya santai. Yang penting paham bener. Tasyahud awal, imam itu harusnya duduk tasyahud awal, ternyata berdiri tegak, Allahu Akbar. Makmum negur, subhanallah. Jawab yang kompak, imam duduk atau tetap berdiri? Sudah mulai kompak, duduk. Dan alhamdulillah batal sholatnya kalau kayak gitu semuanya. Oh, kok duduk? Saya tanya, tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Nggak boleh kalau sudah masuk ke rukun berikutnya pindah ke sunnah, itu nggak boleh. Jadi kalau imam sudah berdiri tegak, kalau sudah tegak ya, maka makmum mau menegur sampai 1000 kali subhanallah, subhanallah, sampai berbusa mulutnya, nggak boleh duduk. Karena kalau duduk sholatnya batal. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi kalau belum berdiri tegak, misalkan masih separuh, Allah separuh, faham maksudnya separuh, belum berdiri tegak, subhanallah, baru boleh duduk. Sampai di sini faham? Berbeda dengan tasyahud akhir. Tadi tasyahud awal, sekarang tasyahud akhir. Ini kadang-kadang bingung. Harusnya kan sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, di rakaat keempat yang seharusnya tasyahud akhir, imam berdiri karena imamnya lupa, Allahu Akbar. Jadi rakaat kelima, sedangkan makmum yakin lah, ini sudah 4. Pertanyaannya, makmum ikut berdiri atau duduk? Duduk beneran? Weslah, anggaplah makmum duduk. Sekarang yang dilakukan makmum mengucapkan subhanallah. Pertanyaan berikutnya, imam duduk atau tetap berdiri? Tak buat bingung, subuh-subuh tak buat bingung. Duduk atau berdiri? Ternyata imamnya yakin, saya masih 4, gak mau duduk. Subhanallah, sampai 100 kali imamnya tetap yakin, saya 4. Yang makmum tetap, saya masih 3, ini yang keempat. Yang makmum, loh, ini kelima. Oh, sama-sama yakin. Makmum yakin sudah selesai, yang imam kurang 1 pokoknya, gak mau duduk. Yang dilakukan makmum gimana? Dibiarin? Ya apa sih? Biarin aja. Macam mana? Yang makmum gak mau berdiri, imam gak mau duduk. Loh, bisa saja terjadi seperti itu. Yang dilakukan makmum sama-sama ngeyel. Apa yang dilakukan makmum? Atau walk out? Walk out. Ada istilah namanya duduk intizar.
Duduk intizar itu artinya duduk menunggu. Karena imam yakin masih kurang satu, biarkan imam. Tapi makmum karena sudah yakin 4, tak boleh ikut berdiri. Karena kalau ikut berdiri berarti sudah menambah rukun, batal sholatnya. Tapi makmum tetap duduk, imam biarkan. Tunggu sampai imam rukuk, sujud, duduk. Ketika imam salam, ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah ab'ad. Kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Sudah lupa kunut, lupa sujud sahwi. Nah, sekarang gimana itu hukumnya? Sah apa enggak sholatnya? Kenapa kok sah? Apanya yang sunnah? Kunut sunnah, sujud sahwi juga sunnah. Nah, biar tahu kunut itu juga sunnah, sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Kalau mazhab Syafi'i, kunut itu dilakukan setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, baru kunut. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki sama juga kunut, tapi kunutnya sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, kunut. Baru rukuk. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sama-sama kunut, cuma tempat kunutnya beda. Mazhab Hambali tidak ada kunut subuh, yang ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut yang biasanya dilakukan kalau terjadi kelaparan, ya, atau peperangan, wabah, pandemi. Dan kunut nazilah itu dilakukan di setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu namanya kunut nazilah. Mazhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Jadi 4 mazhab itu beda. Dan 4 mazhab ini saling menghormati. Ketika Imam Syafi'i sholat di tempat yang jamaahnya ini kebetulan mazhab Hanafi, Imam Syafi'i nggak pakai kunut karena menghormati mazhab Imam Hanafi. Ketika Buya Hamka dan Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU di masanya, naik haji, menaiki kapal laut dulu, itu bergantian mengimami sholat subuh. Ketika Buya Hamka yang jadi imam sholat subuh, padahal Buya Hamka ini tokoh Muhammadiyah, kunut. Buya Hamka yang tokoh Muhammadiyah kunut ketika menjadi imam sholat subuh. Alasannya apa? Di belakang ada Kiai Haji Idham Khalid yang dia mengamalkan kunut, menghormati. Sebaliknya ketika Kiai Haji Idham Khalid yang mana dia itu ketua PBNU sholat subuh, malah nggak kunut. Kenapa? Karena di belakangnya ada Buya Hamka yang tokoh Muhammadiyah. Seharusnya seperti itu. Jadi aman, damai, bisa bersatu. Sama kayak Gus Dur. Saya pernah bercerita, nggak tahu di sini sudah pernah saya ceritakan apa belum? Belum. Ceritanya masih ngerti lah, harus ngomong belum. Jadi Gus Dur pernah mengundang Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, ketua Muhammadiyah paling lama, 22 tahun. Diundang ke Tebu Ireng. Sudah tahu semuanya kalau Tebu Ireng itu warga NU. Kebetulan diundang saat bulan Ramadan hingga tiba sholat tarawih. Gus Dur sebagai bentuk penghormatan kepada tamu mempersilahkan, monggo Bapak Abdul Razak Fakhruddin menjadi imam. Bapak Abdul Razak Fakhruddin karena beliau itu alim, bijak, sebelum sholat bertanya kepada jamaah, kita sekarang akan sholat tarawih, mau sholat tarawih 20 rakaat plus 3 ala NU atau 8 rakaat plus 3 ala Muhammadiyah, kira-kira
ngomong seperti ini, jamaahnya NU ribuan. Jawabannya apa? Iya, kompak dengan bangga warga NU semuanya menjawab, ala NU 23 rakaat gitu. Nah, Bapak Abdul Razak Fahrudin yang biasanya mengamalkan 11 rakaat, karena dia bijak, beliau bijak. Baik, kita sholat tarawih ala NU 23 rakaat. Mulai sholatnya. Tapi namanya orang Muhammadiyah, kalau ngimami sholat kan nggak secepat orang NU kan. Kalau NU, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Begitu juga Bapak Abdul Razak Fahrudin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Suratnya yang dibaca bukan At-Takatsur, Al-Baqarah 1 sampai 20. Rakaat kedua Al-Fatihah. Suratnya 21 sampai 40. Jadi ukurannya 8 rakaatnya Bapak Abdul Razak Fahrudin itu seukuran dengan sholatnya orang NU 23 rakaat plus tadarus selesai. Noleh lagi para jamaah, gimana mau sholat ala NU 23 rakaat apa ala Muhammadiyah 11 rakaat? Langsung kompak berubah, Muhammadiyah 11 rakaat. Jadi yang awalnya 23 rakaat rencananya berubah seketika 11 rakaat. Akhirnya sholatnya berubah haluan jadi 11 rakaat. Ketika selesai, Gus Dur ambil mic. Baru kali ini katanya Gus Dur, warga NU di kandangnya NU, ribuan jamaah NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang Muhammadiyah gitu. Tapi apa? Damai, aman. Karena apa? Sama-sama alim, sama-sama bijak, gak saling menyalahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang lanjut kunut. Ketika kita kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diusap atau tidak? Pertanyaan. Halo, diusap atau tidak? Kunut ini doa apa bukan? Kalau kita berdoa misalnya habis sholat jamaah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diusap atau tidak? Kalau kunut, loh, kok beda? Kalau kunut subuh malah tidak dianjurkan untuk diusap. Jadi langsung lepas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau mengusap itu hukumnya malah makruh. Jadi tidak perlu mengusap. Langsung sujud. Dan yang dibaca ketika kita kunut ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Yang dijaharkan itu bacaan yang bentuk doa. Allahumma hdina fi man hadait. Jawabannya amin. Harus istiqomah. Amin. Jangan amin. Amin. Nanti amin, Pak Amin jawab, oh boy, ngono kan tak enak. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Stop. Itu dijaharkan. Yang disirkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Loh, kok disirkan? Kenapa kok enggak jahar semuanya, Ustaz? Yang dijaharkan itu yang perlu diaminkan karena bentuk doa. Sedangkan yang disirkan itu bukan doa, tapi pujian-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baru nanti sampai sholawat yang terakhir jaharkan lagi, itu doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Wa la yamsahul wajha, dan jangan mengusap wajah. Makruh hukumnya kalau mengusap wajah. Bisa difahami sampai di sini?
Itu tentang kunut. Tentang dalilnya adalah dari Sayyidina Anas. Qala, beliau berkata, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Dan Al-Hafidz Al-Haytami mengatakan para perawinya terpercaya, dan ini adalah dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan tentang masalah kunut? Halo, ibu-ibu, ada pertanyaan? Hah? Lanjut, bapak-bapak? Enggak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan live. Ada pertanyaan live. Makmum waktu mengaminkan itu disir atau jahar? Oh, ini. Afwan Ustadz, makmum saat mengaminkan kunut subuh itu aminnya sir atau jahar? Afwan Ustadz, ayo, kira-kira dijaharkan atau disirkan? Allahumma hdina fi man hadait. Loh, disir apa dijaharkan? Oh, amin. Dijaharkan, tapi nggak usah keras-keras, standar amin ya, amin, dijaharkan. Kalau misalkan disirkan, takutnya imamnya ini ono jamaah, enggak, takutnya noleh. Allahumma hdina fi man hadait. Bingung lah ya, amin, tunjukkan tanda-tanda kehidupan ya. Kalau kenceng? Hah? Kenceng gimana? Amin Kayak kunut ya, kayak kunut, kayak apa? Al-Fatihah. Amin. Ya enggak apa-apa, tetap sah. Tapi ya jangan terlalu seperti itu. Amin. Amin. Biasa ya. Kalau amin yang Fatihah memang dianjurkan barengan. Kalau mazhab yang lain malah ada yang tidak pakai amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disir. Ada yang seperti itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i dijaharkan. Bahkan ada lagi sebagian yang masih sebelum amin itu ada Rabbil firli, amin. Itu dipraktikkan di pondoknya Kiai Haji Alawi Muhammad Sampang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli, amin. Masih gitu. Enggak apa-apa, tetap sah. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya, monggo Ibu. Makmumnya terlambat, apakah rakaat kedua sunat lagi? Sekarang makmum masbuk datangnya di rakaat kedua. Datangnya di rakaat kedua berarti dia itu sudah dapat satu rakaat ya. Saat satu rakaat dia kunut apa enggak? Kunut. Karena apa? Ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Imam kunut ya kunut. Karena dia sudah kunut saat ikut imam, dia kan masbuk, harus nambah satu rakaat. Di rakaat tambahannya itu apakah dia kunut atau tidak? Kalau kunut berarti kunutnya dua kali. Kunut apa enggak? Enggak. Kunut atau tidak? Saya tanya, kunut subuh tempatnya di rakaat keberapa? Rakaat 2. Berarti dianjurkan tetap kunut. Sedangkan kunut di rakaat pertamanya dia karena dia itu ikut imam. Jadi kunut double kunutnya. 2 kunut. Monggo ada pertanyaan yang lain tentang masalah kunut? Enggak ada? Ya wis, lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, setelah kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahu Akbar, sujud. Pertanyaannya, ketika kita sujud, yang didahulukan lutut terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu? Barengan. Lutut atau tangan, ibu-ibu? Bapak-bapak, lutut atau tangan? Kalau misalkan tangan, boleh atau tidak? Yang paling benar lutut atau tangan? Kalau pakai tangan, benar juga atau enggak? Oh ya apa sih? Mak jelas ya. Yang paling benar lutut. Kalau pakai tangan, benar. Mak jelas. Pendapat pertama, dikatakan dalam hadis, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi ketika sujud, beliau itu mendahulukan lutut, baru tangan. Sahabat pernah bercerita, dulu kami ini pernah ketika sujud itu mendahulukan tangan. Fa umirna birrukbataini qabla yadaini. Kemudian Nabi memerintahkan, dulukan lutut baru tangan. Dan ini pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. 3 mazhab mengatakan yang dianjurkan ketika sujud adalah mendahulukan lutut. 3 mazhab. Ustaz, kalau yang mendahulukan tangan terlebih dahulu pendapatnya siapa? Itu pendapatnya mazhab Maliki. Dengan dalil apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila seorang sujud di antara kalian, jangan menderum sebagaimana unta menderum. Wal yadha yadayhi, letakkan tangan qabla rukbatayhi, sebelum lutut. Ini pendapatnya mazhab Maliki. Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama lutut, ini pendapat mayoritas ulama. Yang kedua adalah tangan. Ini pendapatnya mazhab Maliki. Atau teman-teman Salafi biasanya pakai pendapat yang tangan terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i menggunakan pendapat yang pertama tadi, lutut terlebih dahulu. Kalau ditanya yang paling afdol yang mana? Ya tergantung pendapat siapa yang dipakai. Saya mazhab Syafi'i, lutut. Saya mazhab Maliki, tangan. Gitu. Apakah ada yang salah? Enggak ada. Apakah boleh semuanya? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau sujudnya mendahulukan kepala, ya. Oh, bisa gagal otak. Oh, enggak apa-apa, mau lu. Yang penting 7 anggota sujud harus diperhatikan. Jadi ada 7 anggota sujud yang harus diperhatikan. Apa saja 7 anggota sujud itu? Saya tanya sekarang, orang sujud pakai masker, sholatnya sah atau tidak? Hah? Hidungnya gak nyetup, sah? Hidung itu termasuk anggota sujud atau tidak? Anggota sujud ada berapa? 7. Ini. Yang pertama dahi. Ini harus. Tidak boleh ditutup poni misalnya. Pakai kopiah sampai ke sini. Enggak boleh. Wa butunul kaffaini. Sampai ini. Telapak tangan 2. Warukbatani 2 lutut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, bagian dalam jari-jari 2 kaki. Jadi harus gini, menjinjit apa? Manjat. Ya, kayak manjat. Enggak boleh gini kakinya, enggak sah. Karena yang jadi anggota itu yang gini. Faham maksudnya kan? Jadi 7 anggota itu. Hidung tidak termasuk. Makanya ini kabar gembira bagi yang hidungnya pesek, enggak usah dicelomos-celomoskan gitu, ya. Karena hidung tidak termasuk anggota sujud. Kalau memang enggak nyampe ya enggak apa-apa. Kalau nyampe ya sentuhkan, karena hukumnya sunnah. Berarti secara tidak langsung menjawab bagaimana hukum sholat pakai masker. Sholatnya sah karena hidung tidak termasuk anggota sujud. Ketika sujud, pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisi 2 kaki? Apakah rapat
atau dibuka? Sujud. Ibu-ibu kalau sujud rapat atau dibuka tumitnya? Rapat. Lututnya rapat atau dibuka? Bingung. Bapak-bapak kalau sholat sujudnya tumitnya dibuka atau rapat? Rapat di mana? Mau bahas apa? Oh, rapat. Bapak-bapak, saya ulangi, rapat atau dibuka? Pendapatnya siapa? Bingung kalau ditanya gitu ya. Pendapat saya, wah sangat. Oke, kita bandingkan antara pendapat saya dengan pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wal ashab, begitu juga pengikutnya juga berkata, yustahabbu lis-sajid, dianjurkan bagi orang yang sujud ayyufarrija baina rukbatayhi wa baina qadamaihi, untuk membuka kedua lutut juga membuka kedua tumit. Qala al-Qadi Abu Thayyib fi ta'liqihi, Abu Thayyib mengatakan dalam komentarnya, qala ashabuna yakunu baina qadamaihi qadra shibrin, dibuka antara tumit dengan tumit, lutut dengan lutut dengan sejengkal. Jadi sujud itu lututnya dibuka atau rapat? Lutut itu. Tumit dibuka atau rapat? Hah? Ini dalam kitabnya Imam Nawawi disuruh buka satu jengkal. Bisa dipahami? Ustaz, saya kok melihat ada yang rapat. Itu pakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab salat, sifat salat Nabi. Biasanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi rapat. Paham maksudnya? Ustaz, yang mana yang paling benar? Ya semuanya benar, tergantung pendapatnya siapa yang dipakai. Kalau saya pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ketika saya sujud, lutut saya buka sejengkal, tumit saya buka sejengkal. Bisa dipahami sampai di sini? Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu serba rapat, tumit rapat, lutut rapat, pantat dan tumit dirapatkan, tangan dirapatkan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i rapat. Begitu juga ketika takbir. Kalau laki-laki kan agak gagah, Allahu Akbar. Ibu-ibu rapat, ketiak itu dapat. Paham? Begitu juga ketika berdiri. Bapak-bapak ketika berdiri, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri sejengkal. Ibu-ibu rapat. Kenapa Ustaz gak dibalik? Dulu pernah saya bahas, kenapa gak kebalik? Ustaz, bapak-bapak aja lah yang rapat, ibu-ibu yang renggang. Ada kekhawatiran kalau bapak-bapak yang rapat ada sesuatu yang kejepit gitu loh. Jadi ada hikmahnya, bisa dipahami. Dan ketika sujud ini yang perlu diperhatikan, ibu-ibu tidak boleh bersujud kepada anggota yang ikut bergerak dengan badan kita. Kalau misalkan surban saya selempangkan seperti ini ikut bergerak dengan badan saya sujud tak jadikan tidak sah kalau ininya diselempangkan. Tapi kalau saya buat sejadah nggak apa-apa. Begitu juga ibu-ibu ketika sujud, biasanya mukenanya di yang atasan sama bawahan, ya diginikan, dibuat sujud. Hati-hati, sholatnya tidak sah. Karena tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak. Ini baris terakhir. La yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ada dalilnya. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Ya, ibu-ibu nggak boleh sujud di mukena yang atasan yang ikut bergerak dengan badannya. Jadi harus dahinya ya nyentuh. Kalau sejadah ya sejadah. Begitu juga dengan bapak-bapak yang bawa sorban, nggak boleh sujud kalau sorbannya diselempangkan. Tapi kalau sorbannya diletakkan di bawah, boleh. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Monggo. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, bapak-bapak silakan.
Oh, ketika sujud bapak-bapak itu sama ketika kita takbir. Takbir kan gini, sama posisinya. Iya, ini ngadep kiblat, ya, ini ngadep kiblat. Ini tidak terlalu rapat, tidak terlalu merenggang, standar saja, biasa, menghadap kiblat. Lurus seperti ketika kita takbir. Kalau bapak-bapak dibuka, ya, kecuali saat sholat berjamaah, softnya rapat, jangan buka-buka gitu, biasa aja, ayo. Belum mandi, ya, dibuka gini. Atau kepalanya orang diginikan, wah, tambah repot itu ya. Oke, monggo, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Gak ada? Nah, oke. Kalau tidak ada, sekarang apa yang kita baca ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salah satu bacaannya itu. Bacaannya banyak, macam-macam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang sujud tapi dia tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Dia cuma diam saja. Allahu Akbar. Langsung jawab sah. Sah, kayak mau nikah ya, sah. Saya juga masih hafal kok. Qabil tu nikah wa taswijah fil mahri. Saya hafalkan sampai sekarang. Jaga-jaga ngono ya. Tak hafalkan itu. Sah apa enggak, Bu? Oh, enggak berani sekarang. Oh no. Sah? Kayak nikah ya, sah. Hukum bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Mana dalilnya? Nah, ini ada dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. At-tasbihu wasairul azkari fil ruku' was sujud. Ucapan tasbih ketika ruku' sujud dan ucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kullu dzalika sunnatun laisa biwajibin. Itu semua hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi sah. Cuma diam aja. Sah. Cuma makruh kalau misalkan tidak dibaca. Atau cuma baca subhanallah, sah. Karena tumakninah itu ya cuma sekedar ucapan subhanallah. Oke, monggo, ada pertanyaan yang lain? Silakan, tentang masalah sujud. Ada pertanyaan? Lanjut mana? Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, duduk di antara dua sujud. Ketika selesai sujud, Allahu Akbar, maka kita duduk di antara dua sujud dan dikatakan wa yustahabbu ayyakula fi julusihi, dan disunnahkan di antara dua sujud itu untuk mengatakan Allahumma ighfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini. Ucapannya itu macam-macam riwayatnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti biasa kita lakukan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu hukumnya sunnah juga, dianjurkan mengucapkan seperti itu. Kenapa? Ya dalam hadis disebutkan Ali bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, baina sajdat qala baina sajdatain fi salatil lail rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Nabi ketika duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan seperti itu. Jadi bacaannya seperti itu. Pertanyaan sekarang, ketika sujud ada yang terlewat, ada satu helai rambut yang menutup dahi, hukum sujudnya sah atau tidak? Tadi agak kelewat. Tadi anggota sujud kan dahi. Nah ini sekarang ada satu helai atau dua helai, tiga helai rambut yang menutup dahi. Pertanyaannya, sujudnya sah atau tidak?
Kenapa kok sah? Karena rambut lengket. Itu rambutnya bapak. Rambut saya enggak. Hah? Kalau misalkan rambutnya nutup semuanya, poni misalnya, kebetulan ponian sujud jadi ketutup poni, rambut poni, sah apa enggak? Jadi yang sah, yang tidak sah itu kalau tidak ada bagian dari dahi sedikit pun yang menyentuh bumi, maka tidak sah. Kalau misalnya ketutup semuanya, ketutup kopiah, tidak sah. Tapi kalau ada sebagian, nah kalau cuma 2 helai 3 helai kan masih ada sebagian, itu sah tapi makruh. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, walau sajada ala ba'di jabhatihi, seandainya ada orang sujud di sebagian dahinya, berarti ada yang ketutup, duna jami'ihima, tidak semuanya, karihtu dzalika, aku makruhkan. Walam yakun alaihi i'adatu, tapi enggak perlu mengulang, tetap sah, cuma hukumnya makruh, tidak disukai. Berarti apa? Yang afdol harus terbuka. Makanya dianjurkan pakai kopiah bagi yang rambutnya selalu maju ke depan, pakai kopiah. Ibu-ibu juga jangan sampai rambutnya terlihat, karena kalau rambut terlihat berarti auratnya tidak tertutup, otomatis tidak sah. Dagu, batasnya dagu itu gimana ibu-ibu? Hah? Ini kelihatan boleh apa enggak? Tutup ini ya, tutup ini aurat baru sah. Jangan sampai sini. Kadang-kadang kan ada yang kelihatan sini kan, tidak sah. Jadi ditutup ini, ibu-ibu. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Ini sudah 40 menit, monggo. Ada anak muda ketika mau sujud rambutnya gini kan ya, karena kan model gaul ya, gini ya, panjang, cuma ini nyetok udah, poni separuh, matanya kelihatan separuh, akhirnya diginikan. Kalau gerakannya lebih dari 3 gerakan batal. Jadi lihat gerakannya gimana. Bukan, gerakannya itu nggak diakumulasi semuanya. Wah, iya diakumulasi kayak kartu kuning aja. Ini imbas nonton Real Madrid Liverpool ini kayaknya ya. Jadi yang dimaksud gerakan ya 1 gerakan saja. Gatel misalnya. Terus habis itu gatel lagi. Ini beda, sudah hitungan beda. Jadi 1 gerakan menggaruk itu 1, 2, nggak sampai 3. Saya gatel lagi, ya sudah hitungan dari awal. Wes. Sama kayak rambut. Ketika rambutnya, nah kan 1 gerakan, ya. Tapi kalau gini-gini repot. Sama kayak ketika takbir, kan ada yang diputer kan ya. Allah, ada nggak? Ada. Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat kemudian dicelupin ya. Itu apa jadinya? Oreo. Hidup itu ya nggak usah serumit Oreo ya. Rumit makan aja pakai diputer, dijilat, dicelupin. Hidup itu yang simpel, santai, simpel. Kalau ada cobaan, dicobain. Ada kenikmatan, nikmatin. Ada ujian, ya dilihat ujiannya, soal pilihan ganda apa uraian, kan gitu kan. Pilihan ganda ya pakai 2B, uraian pakai bolpen, gitu aja santai, nggak usah rumit-rumit kayak Oreo. Boleh enggak muter itu? Kalau sampai lebih dari 3 gerakan batal. Alasannya kita kan dianjurkan yang kanan dulu. Akhirnya kanan, set, wah gitu kan. Kalau saya husnudzon, jangan-jangan 1 dia mungkin nggak tahu ilmunya. Yang kedua
mantan pendekar, jadi jurus saya ke bawah gitu ya. Saya husnudzonnya seperti itu. Ke bawah jurus pertama atau jurus keduanya saya ke bawah. Sama ketika kita sholat, buka mushaf, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Harus siap berarti halamannya. Apalagi pakai HP, boleh, halaman sudah siap. Pegang HP. Ya gak usah liput-liput. Oh, sholat pakai baca HP. Loh, siapa tahu mushaf yang dipegang. Kecuali anak bunyi tidut, dibuka WA itu namanya. Baru batal. Kalau mau buka mushaf sudah tersiapkan halaman yang itu sudah dibatasi, jadi langsung 1, 2, paham? Jangan 1 halaman piro gitu. Pakai HP saya dikunci. Waduh. Jadi password. Ya wes gerakannya banyak kalau seperti itu. Sudah siap. Sudah siap. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo Bapak. Kita salat sujud tilawah membaca surah Al-Alaq saja saat baca Al-Quran dan tilawah itu. Sujud tilawah. Oke. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar bacaan ayat sajadah. Contohnya dalam surat Al-Alaq, nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah. Tidak harus, sunnah, dianjurkan sujud tilawah. Bagaimana sujud tilawah? Dilihat kondisinya. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, nggak lagi sholat, ya tetap dianjurkan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung menghadap kiblat. Ojo ngawur. Lagi gini, Allahu Akbar. Tetap syaratnya menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat langsung sujud. Begitu juga ketika kita dalam keadaan sholat. Tapi untuk imam yang mau membaca surat yang ada ayat sajadahnya, lebih baik ngomong dulu supaya nggak ditegur. Loh, kok langsung sujud? Faham maksudnya? Para jamaah, habis ini saya akan membaca ayat sajadah. Nanti saya akan sujud tilawah, tolong diikuti. Baca surat Al-Alaq. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Bagi yang enggak ngerti, subhanallah, dikira salah. Makanya biar enggak ditegur seperti itu, imam itu ngomong, nanti saya akan membaca ayat sajadah. Ikuti nanti sujud tilawahnya. Nanti langsung sujud. Makmum ikut. Enggak, saya enggak mau. Batal makmum. Enggak boleh ngeyel. Imam itu harus diikuti. Sujud semuanya. Baru setelah sujud berdiri. Ustaz, bacaan sujudnya apa? Sajadah wajhiyah panjang. Ustaz enggak hafal. Subhana rabbiyal a'la. Ustaz enggak hafal. Menang, ikuti aja. Gampang. Langsung berdiri lagi. Allahu Akbar. Sendekap lagi imam itu. Mau dilanjutkan boleh, mau langsung rukuk boleh. Setelah sedekap, rukuk langsung boleh. Mau dilanjutkan ayat berikutnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan al-qadar kan setelahnya. Sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu kalau dalam keadaan sholat, sujud tilawah. Ustaz, saya tidak dalam keadaan sholat, tapi ada yang membaca ayat sajadah. Saya nggak punya wudu, karena harus punya wudu. Saya nggak punya wudu, diganti dengan bacaan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Makanya kalau ada khataman Quran, ya, karena diburu oleh waktu, ya, nasiyatin gadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sadadu zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai pengganti dari sujud tilawah. Sama halnya sujud syukur. Sujud syukur itu syaratnya juga menghadap kiblat, nutup aurat, punya wudu.
Makanya kadang-kadang ada habis nyetak gol itu yuk, gol, ada yang sujud pakai celana pendek. Sah apa enggak? Sah. Harusnya ada yang nyiapkan sarung, tempat wudu, gol pakai sarung wudu. Sujud syukur, sah ya. Nah, kalau kayak gitu, nggak menghadap kiblat, celananya ya kelihatan auratnya, belum wudu, ya nggak sah sujud syukurnya. Berarti cuma gaya tok itu, ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Iya, monggo. Maaf, tidak dalam pertanyaan sujud, Ustaz. Setelah sujud itu kan nanti mau i'tidal ya, Ustaz. Kita sudah maksudnya sering melakukan sebelum berdiri lagi, kita duduk dulu, Ustaz. Oh. Iya. Itu hukumnya gimana? Saya juga mengikuti dari orang tua, itu hukumnya apa, sunnah atau mubah? Ya. Sebelum berdiri ke rakaat berikutnya biasanya duduk sebentar, ya. Itu namanya duduk sebentar. Duduk istirahat, ya. Itu hukumnya sunnah. Jadi memang dianjurkan duduk terlebih dahulu baru berdiri. Ustaz, saya nggak pakai duduk, nggak apa-apa karena hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah, duduk sebentar baru berdiri. Kalau dalam sholat tasbih, duduk sebentar itu digunakan untuk membaca tasbih juga. Itu kalau sholat tasbih. Tasbih itu kan, sholat tasbih itu kan sholat yang di dalamnya membaca tasbih sebanyak berapa? 300. Ada berapa rakaat sholat tasbih? Sholat tasbih berapa rakaat? Berapa? Sholat tahajud berapa rakaat? Itu minimal 2. Yang paling banyak berapa? Tidak terbatas. Itu tahajud, nggak ada batasnya. Makanya ulama-ulama dulu ada yang sholat 1000 rakaat, 500 rakaat. Kalau itu dilakukan setelah tidur, setelah bangun dari tidur, maka itu dihitung tahajud. Sholat tarawih dilakukan setelah kita tidur, tarawih sudah otomatis dapat tahajud. Kalau misalkan dilakukan, nanti ada pembahasan sholat tahajud itu apa syaratnya. Ustaz, kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini, Ustaz, saya mau sholat tahajud tapi kan saya begadang, belum tidur sama sekali, apakah boleh sholat tahajud? Boleh tidak kira-kira? Sholatnya boleh, tapi tidak disebut sebagai tahajud, disebut sebagai qiyamul lail. Karena apa? Tidak diawali dengan tidur. Nanti ada pembahasannya bab sholat tahajud. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Iya, ada di teman-teman kalau sujud terakhir apa sekali atau 2 kali biasanya lama. Sujud terakhir Itu bacaan apa yang bisa dibaca karena semua menyuruh kita untuk memulai sujud. Karena ketika sujud ya, biasanya ada imam di sujud terakhir lama sekali. Baca apa? Atau ketiduran gitu ya. Sebenarnya memang ada hadis Nabi yang mengatakan jarak terdekat antara hamba dengan Robnya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Pertanyaannya, sujud di situ apakah disebutkan jarak terdekat adalah sujud terakhir? Enggak. Cuma dikatakan di waktu sujud. Sebenarnya yang benar itu di setiap sujud, bukan di sujud terakhir saja. Harusnya kalau mau melama-lamakan di setiap sujud, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Cuma mungkin imam itu kalau saya di setiap sujud nanti menyiksa makmum, wis tak ambil di sujud terakhir saja. Apa doa yang dibaca? Doa sujud itu banyak. Tidak hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Banyak macamnya salat doa sujud itu. Di antaranya apa? Ini di antaranya. Di antara bacaan sujud. Jadi antara bacaan sujud dan rukuk sama. Rukuk, sujud, bacaannya di antaranya seperti ini.
Subhana rabbiyal a'la, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, boleh. Terus kalau lagi sujud lama dibaca apa? Mungkin dibaca semua, atau boleh dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi jangan diniatkan membaca Al-Quran, niatkan doa. Karena ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Faham? Niatkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dengan syarat bahasa Arab. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, saya pengen doa yang lain, boleh, tapi tidak boleh dilafalkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, tapi harus di hati, nggak boleh dilafalkan. Karena ketika sholat tidak boleh selain dari bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab. Kalau dilafalkan gimana Ustaz? Batal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, batal. Tapi kalau dilintaskan dalam hati, sah. Mau doa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, tapi hanya di dalam hati boleh. Doa apa saja pas waktu sujud itu.